sahabat Izakid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, adik-adik yang berbahagia, sahabat-sahabat Izakid, kita kembali ke acara kita, yaitu acara Izakid, generasi bangsa berakhlak mulia. Dan insyaallah kali ini kita akan mengenal sosok pahlawan, sosok superhero Islam yang sangat memukau perjuangannya, yang sangat heroik. Siapa dia? Nah, teman-teman, sahabat Izakid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya satu pahlawan ini, superhero ini tidak kalah. Bahkan ini adalah suatu kisah yang benar adanya. Suatu kisah yang ini patut kita ambil pelajaran adik-adik dari satu superhero ini. Nah, adik-adik, tentunya superhero yang dimaksud di sini bukan superhero yang ada di permainan game. Tentunya adik-adik lebih paham nih. Wah, Masya Allah ya. Nah, adik-adik, di bulan Ramadan ini jangan banyak main game. Akan tetapi banyaklah kita membaca Al-Quran. Tinggalkan game. Nah, kali ini kita akan berkenalan dan kita akan mengenal sosok superhero Islam yang sangat tangguh. Dia menaklukkan negara Republik Siprus. Di mana itu Republik Siprus? Yaitu negara yang bertetanggaan dengan Turki, yaitu sebelah selatan dari negara Turki dan sebelah barat dari negara Suriah. Nah, adik-adik, siapa dia superhero kali ini? Yang kita akan kenal dan kita akan membaca biografinya dan kita akan mengenal kisahnya, yaitu superhero Islam Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Nah, adik-adik, ini adalah salah superhero Islam, sang penakluk negara Siprus. Nah, baik, kali ini kita akan bacakan terlebih dahulu tentang superhero Islam yang satu ini, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia adalah seorang sahabat yang mulia, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yang di dalam hidupnya menghiasi aksi-aksi kepahlawanan dan kepemimpinannya yang sangat heroik. Dia adalah salah seorang khalifah Islam dan orang pertama kali yang membangun armada angkatan laut. Nah, adik-adik, Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah salah seorang pertama kali dari kalangan para sahabat yang pertama kali membangun armada angkatan laut. Karena dia nantinya akan menaklukkan negara Republik Siprus itu, yaitu dia akan menyeberangi lautan. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan ini membentuk satuan armada angkatan laut. Nah, dan orang pertama yang melawan pasukan Romawi di lautan. Baiklah adik-adik sahabat Izakid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang mulia ini adalah Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an. Dia pamannya orang-orang mukmin. Kenapa disebut pamannya orang-orang mukmin? Karena saudara perempuannya menjadi salah satu istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Tahukah adik-adik sahabat Izakid yang dirahmati Allah? Siapa salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang merupakan saudara perempuannya Muawiyah bin Abu Sufyan? Yaitu namanya adalah Ramlah bin Abu Sufyan. Jadi saudara perempuannya Muawiyah bin Abu Sufyan ini dinikahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bernama Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anhuma, atau dikenal dengan panggilan Ummu Habibah. Ummu Habibah. Nah, ini salah satu nama istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Habibah.
Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muawiyah tumbuh tinggi dan bertubuh tinggi. Jadi ini ciri-ciri fisiknya Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu bertubuh tinggi dan berkulit putih dan juga berwajah tampan, Masya Allah ya. Kemudian akhlaknya terpuji. Kemudian dia memiliki keberanian sehingga disebut pemberani dan juga pemaaf, adik-adik. Muawiyah bin Abi Sufyan ini dia pemberani, kemudian juga pemaaf, kemudian penyabar. Orangnya sangat menyabar dan rendah hati. Orangnya rendah hati. Apa itu rendah hati? Yaitu tidak sombong, adik-adik. Seseorang yang cerdas, kemudian pandai membaca dan menulis, maka menjadi salah satu pencatat wahyu. Ini adalah tugas yang amat sangat mulia diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, adik-adik, Muawiyah bin Abi Sufyan itu memiliki ciri-ciri bertubuh tinggi, kemudian berkulit putih, wajahnya tampan, dan juga akhlaknya terpuji. Dia memiliki sifat pemberani, pemaaf, penyabar, dan juga rendah hati, tidak sombong, adik-adik. Dia adalah seorang yang cerdas. Dia pandai membaca dan menulis. Sehingga Rasulullah SAW memberikan tugas yang amat mulia, yaitu mencatat wahyu. Mencatat wahyu. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama lengkapnya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb al-Qurashi. Berasal dari suku Quraisy. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah berasal dari suku Quraisy. Dilahirkan pada tahun 5, dilahirkan 5 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan ini dilahirkan 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi SAW. Sebelum Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Nah, ayah dan ibunya merupakan salah seorang tokoh Quraisy, yaitu pembesar Quraisy yang sangat terkenal dan juga sangat disegani oleh kaum Quraisy. Ayahnya bernama Abu Sufyan dan ibunya bernama Hindun. Ayahnya bernama Abu Sufyan bin Harb al-Qurashi dan ibunya bernama Hindun binti Uqbah bin Rabi'ah. Nah, ini nama kedua orang tua Muawiyah, yaitu nama bapaknya atau nama ayahnya Abu Sufyan bin Harb al-Qurashi dan nama ibunya yaitu Hindun binti Uqbah bin Rabi'ah. Nah, adik-adik, ini bisa diingat-ingat ya. Nama kedua orang tua Muawiyah bin Abi Sufyan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saleh dan saleha, sahabat Izakid yang berbahagia, tentunya kita ingat siapa itu Abu Sufyan. Mungkin adik-adik sahabat Izakid sebelumnya mengenal siapa itu Abu Sufyan dan juga istrinya yaitu Hindun binti Uqbah. Mereka adalah sepasang suami istri yang ikut memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Uhud. Nah, adik-adik, ternyata orang tua Muawiyah yaitu Abu Sufyan dan istrinya Hindun binti Uqbah, dia sepasang suami istri yang ikut memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat perang Uhud. Nah, adik-adik, ternyata orang tuanya Muawiyah itu memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Dahulu, sebelum keduanya memeluk agama Islam.
mereka yaitu Abu Sufyan dan Hindun, ini sepasang suami istri yang ikut memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu mereka sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ternyata adik-adik, kedua orang tua Muawiyah dahulu kala itu adalah orang-orang yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun adik-adik sahabat Izzakid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menginginkan kebaikan. Allah menginginkan kebaikan untuk Abu Sufyan dan juga istrinya yaitu Hindun, yang mana kedua orang ini adalah kedua orang tuanya Muawiyah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk mereka berdua, yaitu ketika penaklukan kota Mekah. Yaitu pada tahun ke-8 Hijriah mereka masuk Islam. Allahu Akbar. Yang mana dahulunya mereka berdua ini yaitu sepasang suami istri memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di beberapa peperangan, yaitu di perang Uhud. Mereka memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hidayah ada di tangan Allah, adik-adik. Hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kebaikan untuk Abu Sufyan dan juga istrinya Hindun. Kedua orang ini adalah kedua orang tua Muawiyah. Allah menginginkan kebaikan, lalu Allah berikan hidayah sehingga Abu Sufyan dan juga Hindun masuk Islam pada tahun ke-8, yaitu pada penaklukan kota Mekah. Nah, mereka belajar agama Islam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan dan juga Hindun itu belajar Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian iman dan Islam mereka pun jadi baik dan kuat. Keimanan dan keislaman Abu Sufyan dan juga Hindun itu menjadi kuat, menjadi baik dan kuat. Mereka bertekad, meniatkan diri, bertekad menggantikan keburukan-keburukan yang pernah ia lakukan dahulu, memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka niatkan di dalam diri mereka, mentekadkan diri untuk menggantikannya dengan melakukan dengan banyak berbuat kebaikan untuk agama Islam. Masya Allah. Nah, ini adik-adik yang dilakukan kedua orang tua Muawiyah tatkala dia masuk ke agama Islam, memeluk agama Islam, mereka tinggalkan keburukan-keburukan dan meniatkan, bertekad diri untuk menggantikan keburukan-keburukan yang pernah dilakukan terhadap Islam. Mereka ganti dengan kebaikan-kebaikan, yaitu membela agama Islam. Mereka pun menjadi pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Sufyan dan Hindun radhiyallahu anhuma mengabdikan dirinya untuk Islam. Abu Sufyan ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Hunain. Kemudian perang Taif dan juga perang Yarmuk, hingga terluka, matanya buta. Masya Allah, ini saking ingin membela agama Islam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan itu mengabdikan dirinya, ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga matanya terluka menjadi buta. Hindun pun demikian, yaitu dia ikut juga peperangan dalam peperangan Yarmuk. Ini perang Yarmuk, adik-adik, adalah perang yang sangat besar dan sangat dahsyat perangnya, yaitu melawan pasukan Romawi. Alhamdulillah, dalam peperangan Yarmuk ini orang-orang Islam yaitu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh mulia apa yang dilakukan oleh kedua orang superhero Islam ini, yaitu kedua orang tuanya Muawiyah bin Abu Sufyan. Setelah masuk Islam, mereka menjadi pembela utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka berdua. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit untuk menutup perjumpaan kisah Muawiyah ini akan menutupnya dengan masa anak-anaknya Muawiyah. Nah, Muawiyah itu tinggal di kota Mekah.
ia tumbuh dalam didikan ayah dan bundanya, yaitu Abu Sufyan dan juga Hindun radhiyallahu anhuma. Muawiyah ini sangat mewarisi bakat kepemimpinan ayahnya. Sejak kecil dia sering memimpin anak-anak. Dia mengatur dan memimpin anak-anak lainnya ketika bermain bersamanya. Kata-katanya pun dipatuhi oleh anak-anak yang lain, teman-teman sepermainannya. Nah, Hindun memperhatikan Muawiyah ketika bermain. Hindun berharap kelak Muawiyah akan menjadi seorang pemimpin. Ibunya Muawiyah berharap agar Muawiyah nanti kelak menjadi seorang pemimpin. Suatu hari dia terjatuh di jalan, adik-adik. Muawiyah terjatuh di jalan, lalu Hindun berkata, "Bangunlah nak, bangun. Semoga Allah tidak mengangkatmu." Mendengar ucapan sang ibunda ini, seorang Arab Baduy datang menyahut, yaitu menimpali pembicaraan Hindun tadi, yaitu ibunya Muawiyah. "Kamu berkata seperti itu? Kenapa kamu berkata seperti itu kepadanya, itu pada Muawiyah? Demi Allah, aku merasa kelak anak ini akan menjadi pemimpin kaumnya." Namun Hindun menjawab kembali, alangkah ruginya kalau dia hanya memimpin kaumnya saja. Nah, ini perkataan ibundanya. Nah, adik-adik yang saleh dan saleha, Hindun sangat sayang sekali. Sayang banget sama Muawiyah. Ibunya Muawiyah sangat sayang sekali kepada Muawiyah. Akan tetapi dia tidak ingin rasa sayangnya itu membuat Muawiyah menjadi manja. Menjadi manja dan lemah. Ketika Muawiyah terjatuh, Hindun langsung menyuruh Muawiyah bangun sendiri. Adik-adik tentu penasaran bagaimana kelanjutan kisah Muawiyah. Apakah kelak Muawiyah menjadi seorang pemimpin, atau dia hanya memimpin kaumnya, atau akan menjadi pemimpin pembela agama Islam. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nantikan kisahnya, dan tentunya Muawiyah ini akan masuk Islam nanti di usia ke-18 tahun. Nah, nanti bagaimana masuk Islamnya Muawiyah bin Abi Sufyan ini, yaitu saat di umur 18 tahun. Nantikan kisahnya di esok hari, yaitu di acara yang sama, yaitu acara Iza Kids, Generasi Bangsa Berakhlak Mulia. Adik-adik, sampai di sini dulu jumpa kita pada kesempatan berbahagia ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kisah superhero Islam, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan tatkala beliau masuk Islam dan beranjak dewasa. Baiklah, demikian wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izah TV, bersama membangun akhlak mulia. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Bersama program acara Izah TV, kami hadir ke layar kaca Anda dengan program bermanfaat. Di antaranya, program acara Konsultasi Keluarga dari Hati ke Hati bersama Ustadz Abu Salma LC Hafizahullahu Ta'ala, setiap hari Ahad jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kajian menjelang sahur bersama Ustadz Iwan, Ustadz Salman, dan Ustadz Said Hafizahullahu Ta'ala. Program Tahsin Anak bersama Ustadz Hasbi Hafizahullahu Ta'ala, setiap hari Senin, Selasa, Kamis jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Program acara Iza Kids spesial Ramadan bersama Ustadz Abdul Qadir Hafizahullahu Ta'ala dan Ustadz Haris Hafizahullahu Ta'ala, setiap hari Jumat dan Sabtu jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Serta program acara lainnya. Hiasi tontonan Anda selama bulan Ramadan dengan program acara yang bermanfaat hanya di Izah TV spesial Ramadan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, amma ba'd. Adik-adik, sahabat Izah Kids yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi dan juga berjumpa kembali di acara Izah Kids, Generasi Bangsa Berakhlak Mulia. Masya Allah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini?
mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan jasmani kita dan juga rohani kita. Nah, adik-adik, bagaimana kabar puasa adik-adik semuanya nih? Sahabat Izakid, ada yang full sampai hari ini masih puasa terus? Atau ada yang udah bolong-bolong Ustaz ya? Masya Allah. Nah, adik-adik, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan untuk kita semua, memberikan inayah, memberikan taufik untuk memudahkan kita menjalani ibadah puasa. Tentunya pada tahun ini juga kemungkinannya mungkin ada sedikit beda Ustaz ya. Di tahun yang sebelumnya kita di awal-awal pandemi Ustaz ya, Masya Allah. Dan pandemi ini masih berlarut sampai saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini, amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya adik-adik juga sudah mulai pada libur Ustaz ya. Libur Ramadan, maksudnya libur Ramadan. Ada adik-adik yang sekolah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesemangatan juga untuk terus belajar. Nah, hari ini nih adik-adik, mungkin adik-adik yang baru bergabung bersama kami di acara yang mulia ini, yaitu acara Izakid, Generasi Bangsa Berakhlak Mulia. Nah, acara ini ajang buat adik-adik, momen buat adik-adik untuk murojaah Ustaz ya, untuk belajar bersama. Ya, tentunya belajar membaca Al-Quran. Nah, nantinya adik-adik bisa berinteraktif langsung bersama kami setelah kita mendengarkan bacaan surah Al-Kautsar sekarang At-Takatsur, Masya Allah. At-Takatsur. Hari ini adik-adik, insya Allah kita akan membaca surah At-Takatsur. Nah, dan di samping saya ada seperti biasa, kita ditemani oleh Ustadz kita, Masya Allah, Ustadz Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Oke adik-adik? Oke adik-adik? Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Sehat Ustaz ya? Sehat, Masya Allah, sehat. Nah, dan kali ini Masya Allah adik-adik, Ahmi Fikih belum bisa menyapa adik-adik ya Ustaz ya. Karena qadarullah Allah memberikan ujian yaitu berupa sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan juga untuk Ahmi Fikih dan bisa menyapa kembali adik-adik pemirsa sahabat Izakid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke adik-adik, seperti biasa kita akan mempersilahkan terlebih dahulu untuk Ustadz Qadir maksudnya untuk membaca surah At-Takatsur. Dan insya Allah setelah kita mendengarkan bacaan surah At-Takatsur, nanti kita akan memberikan kesempatan buat adik-adik semua yang ada di rumah yang mengikuti acara ini untuk berinteraktif langsung, yaitu membaca surah At-Takatsur. Dan setelah itu kita akan mengakhiri acara ini dengan menutupnya dengan kuis Ustaz ya. Mengadakan kuis. Nah, adik-adik, kuis ini berhadiah, yaitu berupa voucher pulsa senilai 50.000. Nah, adik-adik semangat dan persiapkan diri untuk berinteraktif bersama kami dan juga mendapatkan hadiah berupa voucher pulsa senilai 50.000. Oke adik-adik, kita akan simak terlebih dahulu bacaan surah At-Takatsur yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Tafadhal Ustadz. Nah, syukran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
Masya Allah, tabarakallah, syukran Ustaz, jazakallah khairan. Dan juga jazakumullahu khairan buat adik-adik sahabat Izakid yang barusan saja mendengar, menyimak bacaan yang begitu merdunya, Masya Allah. Bacaan surah At-Takatsur dari Ustaz kita, Ustaz Abdul Qadir hafizahullahu ta'ala. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seperti biasa setelah kita mendengarkan dan juga menyimak bacaan yang sudah dibacakan, yaitu surah At-Takatsur dari Ustaz Qadir hafizahullah ta'ala, kali ini kita memberikan kesempatan buat adik-adik semuanya, memberikan kesempatan buat sahabat-sahabat Izakid, yaitu generasi bangsa berakhlak mulia. Nah, adik-adik bisa bergabung bersama kami untuk interaktif membaca surah At-Takatsur pada kesempatan sore hari ini. Silakan buat adik-adik yang ingin bergabung, yang ingin berinteraktif langsung bersama kami, dapat menghubungi kami di 0821 8062 3333. Nah, adik-adik bisa langsung bergabung bersama kami di 0821 8062 3333. Kami akan menunggu penelpon pertama pada sore hari ini. Oke adik-adik, barakallahu fikum. Kita tunggu penelpon pertama dari adik-adik dan juga sahabat-sahabat Izakid. Tentunya kita sambil mengobrol Ustaz, sambil bincang-bincang sedikit, insya Allah sambil menunggu penelpon dari adik-adik kita. Tentunya adik-adik kita mudah-mudahan tetap semangat walaupun di hari ke-18 biasanya ini sudah mulai turun nih. Biasanya sholat soft tarawih juga sudah semakin maju ya. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tarawih ya mungkin di sini agak ya terbalik ya. Jadi softnya makin maju, mallnya makin ramai. Oh, Masya Allah, ini tradisi dari tahun ke tahun ya. Oke, satu penelpon berikutnya kita akan satu penelpon pertama maksudnya kita akan angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah, dengan adik siapa ini? Akila. Akila, Masya Allah. Gimana kabarnya Akila? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kelas dari mana Akila? Dari Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Masya Allah. Oke, Adinda Akila, kelas berapa? Kelas 1 SD. Kelas 1 SD, Masya Allah, Subhanallah, Barakallahu fiik. Adinda Akila, kelas 1 SD. Sekolahnya di mana? SD Edu Madani. SD Al-Madani. Edu Madani. Edu Madani, Masya Allah, Barakallahu fiik. Oke, dari Tangerang Selatan, kelas 1 SD. Adinda Akila bergabung bersama kami pada kesempatan ini. Kalau boleh tahu Adinda Akila, hafalan Al-Qur'annya sudah sampai mana? Sudah berapa juz? Juz 30. Juz 30 sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan dan senantiasa memberikan kemudahan Ustaz ya, untuk menghafal Al-Quran dan menjadikan hafizah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Oke, Adinda Akila, insya Allah pada kesempatan ini kita akan membaca surah At-Takatsur ya. Iya. Iya, silakan untuk Adinda Akila dibaca surah At-Takatsurnya. Insya Allah bersama teman-teman sahabat Izakid kita akan menyimaknya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takatsur hatta tumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al-jahim summa la tarawunna aynal yaqin summa la tus'alunna yawma idzin 'anil
Masya Allah, subhanallah, tabarakallah ya. Barakallahu fik buat Adinda Akila. Pelan tapi pasti saja, Masya Allah. Oke, syukran, jazakillah khairan. Mungkin ada kirim-kirim salam terlebih dahulu untuk teman-teman, untuk saudara-saudara, atau untuk guru-guru ya Ustaz ya. Barakallahu fik, ada? Ada Ustaz. Iya, silakan. Buat ayah dan bunda. Buat ayah dan bunda, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan untuk keduanya. Ada lagi? Teman-teman Izah Kids. Buat teman-teman Izah Kids. Buat Ustadz Abdul Qadir. Masya Allah, barakallahu fiik. Buat Ustadz Haris. Masya Allah, jazakillah khairan. Buat teman-teman di sekolah Edu Madani. Masya Allah. Masya Allah. Ada lagi? Buat guru-gurunya? Buat ustadz-ustadzahnya di sana? Buat Ustadz Muhammad. Masya Allah. Ustadz Muhammad, hafizahullah. Mudah-mudahan Allah jaga. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Buat Bu Sena. Masya Allah. Masya Allah. Sudah cukup? Iya. Oke, baiklah. Syukran jazakillah khairan untuk Adinda Akila yang sudah bergabung pada kesempatan sore hari ini. Barakallahu fikum, dan juga buat teman-teman sahabat Izah Kids yang masih mengikuti acara ini dan masih menyimak bacaan surah At-Takatsur. Nah, adik-adik sahabat Izah Kids yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telepon masuk berikutnya kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, dengan adik siapa ini? Salman Baraja di Pondok Ranggon, Pak. Masya Allah ta'ala. Salman. Salman Baraja. Salam Baraja. Oh, salam Baraja, Masya Allah. Di Pondok Rangon. Masya Allah, barakallahu fiik. Gimana kabarnya? Ananda salam. Salam Baraja. Ananda salam? Salman, Pak. Oh, Salman. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh, alhamdulillah, Masya Allah ya. Oke, kelas berapa Nanda Salman? Kelas 3. Kelas 3. SD-nya di? Ibnu Hajar. Di mana? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ngomong-ngomong, kalau boleh tahu nih teman-teman sahabat Izah Kids juga boleh tahu hafalan surahnya, hafalan Al-Qurannya sampai mana? Sudah berapa juz? Udah dua setengah. 2,5 juz, Masya Allah. Sudah banyak Ustaz ya. Alhamdulillah. Juz berapa aja itu? Juz 30? Juz 30, juz 29, juz 28 setengah. Masya Allah. Juz 30, juz 29, dan setengahnya itu juz 28. Masya Allah. Udah banyak, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk menghafal seterusnya sampai selesai 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Oke, adik-adik sahabat Izah Kids, kita akan dengarkan terlebih dahulu bacaan surah At-Takatsur dari teman kita sahabat Izah Kids, yaitu Ananda Salman Baraja. Silahkan untuk dibaca surah At-Takatsurnya. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Masya Allah, barakallahu fiik buat Ananda Salman Baraja ya. Masya Allah. Mungkin ada kirim-kirim salam buat teman-teman atau buat saudara-saudara? Ada, Pak. Iya, silahkan. Untuk keluarga, terus untuk di Ibnu Hajar, terus untuk di Izah, teman-teman di Izah Kids. Masya Allah, buat teman-teman Izah Kids. Ada lagi? Untuk di Izah TV juga. Masya Allah. Ada lagi? Sudah cukup?
Sudah, Masya Allah ya. Syukran jazakallah khairan wa barakallahu fik buat Ananda Salman Baraja yang sudah bergabung pada kesempatan sore hari ini. Dan syukran jazakumullahu khairan buat teman-teman yang sudah menyimak bacaan surah At-Takatsur. Oke, penelpon berikutnya kita akan angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dengan siapa nih? Suaranya cempreng banget saja. Dengan adik siapa ini? Masya Allah. Dengan adik Maryam di Bojongkulur. Adik Maryam di Bojong. Di Bogor. Bogor. Masya Allah. Di Bogor. Di kota Bogor. Masya Allah ya. Barakallahu fik ya, buat Adinda Maryam. Nah, di Bogor. Ya. Gimana kabarnya Adinda Maryam? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Masya Allah. Nampaknya semangat betul nih. Kita kalah semangat apa nih ya? Apa? Masya Allah ya, barakallahu fik. Oke, Adinda Maryam kelas berapa? Belum sekolah. Belum sekolah. Masya Allah, sudah berani sebenarnya. Masya Allah. Oke, Adinda Maryam belum sekolah dari kata Bogor. Nah, boleh tahu nggak nih teman-teman sahabat Izahkid nih bertanya, hafalannya sudah sampai mana? Hafalan Al-Qur'annya? Sampai Al-Lahab. Sampai Al-Lahab. Al-Lahab, Masya Allah. Barakallahu fik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan Adinda Maryam untuk menghafal Al-Quran sampai 30 juz. Amin. Jadi hafizah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Semangat terus ya. Terus semangat menghafal dan terus belajar ya. Oke, kali ini kita akan membaca surah At-Takatsur. Adinda Maryam bisa? Insya Allah ya. Insya Allah, Kak. Insya Allah. Barakallahu fiik. Oke teman-teman sahabat Izahkid, kita akan membaca surah At-Takatsur atau kita akan mendengarkan bacaan surah At-Takatsur dari sahabat kita, yaitu sahabat Izahkid, yaitu Adinda Maryam dari kota Bogor. Silahkan untuk Adinda Maryam untuk dibaca surah At-Takatsurnya. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamun ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunha aynal yaqin summa la tus'alun yawma idzin 'anil na'im. Masya Allah. Barakallahu fiik buat Adinda Maryam. Masya Allah. Kalau boleh bertanya nih sebelum Adinda sampaikan salam-salam, umurnya berapa tahun Adinda Maryam? 4 tahun, Kak. 4 tahun. Masya Allah. Berarti tahun depan sudah bisa masuk TK ya, insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, Masya Allah Ustaz ya. Subhanallah. Subhanallah itu bacanya sudah jelas juga Ustaz ya. Masya Allah. Oke, buat Adinda Maryam, boleh kirim-kirim salamnya buat teman-teman atau buat saudara-saudara Adinda Maryam. Silahkan. Ya, Kak. Ya. Buat Umi, buat Abi, buat Kakak, buat Ayu. Buat Ayu, ada Buat lagi? Nenek. Buat Nenek, Masya Allah. Ada lagi? Buat Ustadz Izah TV. Masya Allah, buat Ustaz Izah TV. Barakallahu fiik. Buat siapa lagi? Dan semua teman-teman. Buat teman-teman semuanya ya. Sudah cukup? Ya cukup, Kak.
Cukup, Kak. Masya Allah. Syukran, jazakillah khairan Adinda Maryam, barakallahu fikum, dan juga jazakillah khairan buat bundanya yang sudah menuntun tadi ya, barakallahu fik. Oke, terima kasih buat Adinda Maryam dan juga buat teman-teman sahabat Izakid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk interaktif membaca Al-Qur'an kita cukupkan terlebih dahulu, dan insyaallah kita akan buka sesi kuis bagi-bagi hadiah buat teman-teman sahabat Izakid yang nantinya bisa menjawab, maka berhak mendapatkan hadiah berupa voucher pulsa senilai Rp50.000. Nah, adik-adik siapkan jawabannya. Tentunya pertanyaannya seputar penyampaian kisah tadi ya, dan mudah-mudahan adik-adik sahabat Izakid menyimaknya. Tentunya yang menyimaknya akan bisa atau mudah untuk menjawab pertanyaannya. Oke teman-teman sahabat Izakid, kali ini kita akan tampilkan pertanyaannya. Oke, nah di sana nanti ada 4 pertanyaan. 4 pertanyaan. Ada 1, 2, 3, 4 kolom. Nah, adik-adik bisa milih kolom mana saja yang adik sukai. Nah, teman-teman sahabat Izakid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berhak memilih. Bebas milih nomor 1, 2, 3, dan 4. Ada biru, kuning, hijau, dan merah. Nah, adik-adik sahabat Izakid silahkan untuk menelpon pertama. Apabila bisa menjawab pertanyaannya, maka dia akan berhak mendapatkan hadiah berupa voucher pulsa. Oke, satu penelpon sudah masuk, kita akan angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan adik siapa ini? Waalaikumsalam. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu namanya? Ayumi. Ayumi. Dari mana? Dari Tangerang. Dari Tangerang, Masya Allah. Tangerang ya. Kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 SD, Masya Allah. Oke, silakan ditampilkan terlebih dahulu untuk pertanyaannya, untuk dapat dipilih. Silakan Adinda Ayumi. Pilih soal atau pertanyaan nomor berapa? Pilih soal atau pertanyaan nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Oke, kita buka pertanyaan nomor 4. Oke. Kita berikan kesempatan untuk kepada Ustaz Ghazali untuk membacakan pertanyaan. Silakan Ustaz. Siapa nama ayah dan ibunya Muawiyah? Oke, pertanyaannya mudah sekali teman-teman sahabat Izakid. Yaitu siapa nama ayah dan ibunya Muawiyah? Barusan kita sampaikan. Sufyan. Iya, Abu Sufyan bin Harb Ibunya dan Hindun binti Utbah. Hindun binti Uqbah. Masya Allah. Jawabannya tepat sekali. Barakallahu fikum. Barakallahu fik buat Andinda. Siapa tadi? Ayumi dari Tangerang. Masya Allah. Insya Allah mendapatkan hadiah. Yaitu berupa voucher pulsa senilai Rp50.000. Barakallahu fikum buat Adinda Ayumi yang sudah berhasil menjawab kuis pada kesempatan sore hari ini. Barakallahu fikum. Syukran jazakillah khairan dan juga jazakumullahu khairan buat teman-teman sahabat Izakid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pada sore hari ini kita telah lewati bersama, dan tentunya selama kita bersama pada acara yang mulia ini, yaitu acara Izakid Generasi Bangsa Berakhlak Mulia, kami di sini mohon maaf atas kesalahannya dan mohon dimaklumi. Mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini, di acara yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keberkahan, memberikan kepada kita manfaat
dari segala manfaat yang bisa diambil pada kesempatan sore hari ini. Barakallahu fikum, syukran jazakumullahu khairan buat teman-teman, adik-adik, sahabat Izakid atas kebersamaannya. Mudah-mudahan di lain waktu kita dapat berjumpa kembali, dan juga syukran Ustaz jazakallahu khairan atas waktunya bersama kami di kesempatan sore hari ini. Akhirnya mohon maaf dan kita cukupkan dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.